Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Zedveri malam hari ini berjudul Kecurigaan Terhadap Allah. Iblis berkata kepada Hawa bahwa kalau mereka makan buah itu, mereka tidak akan mati. Sebaliknya akan menjadi seperti Allah. Pernyataan sederhana yang pertama yaitu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kemudian meningkat menjadi pernyataan yang lebih dalam, yaitu sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perkataan ular bahwa mereka tidak akan mati dengan makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat bisa menimbulkan kecurigaan terhadap Allah. Di balik perkataan itu tersirat tuduhan atau fitnah kepada Allah. Seakan-akan Allah menyembunyikan sesuatu yang mana hal itu menguntungkan bagi Allah, tetapi tidak menguntungkan bagi manusia. Kecurigaan terhadap Allah atau ketidakpercayaan kepadanya menjadi bencana yang terbesar dalam kehidupan. Inilah yang dapat membuat seseorang tanpa ragu-ragu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nasihat Allah. Kalau seseorang sudah menaruh kecurigaan kepada Allah, kehidupan imannya pastilah runtuh. Mengapa cinta akan uang memiliki dampak yang sangat mengerikan dalam kehidupan iman seseorang? Seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 yang tertulis demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Pada dasarnya cinta akan uang merupakan ketidakpercayaan kepada Allah, bahwa Allah sanggup melindungi dirinya dan memberikan kebahagiaan. Orang yang cinta akan uang berpikir bahwa uanglah yang dapat melindungi dirinya dan dapat memberi kebahagiaan yang maksimal. Dalam Injil Matius tertulis kisah mengenai Yesus yang dicobai oleh iblis setelah ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Berbunyi demikian. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Matius 4 ayat 5 sampai dengan 7. Pencobaan ini bisa memiliki dua arah. Pertama, membujuk Yesus untuk meninggikan diri di tengah-tengah kerumunan massa di sekitar bait Allah tersebut, yaitu dengan menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Dengan demikian Yesus dapat menjadi orang populer dalam waktu sekejap. Tetapi maksud pencobaan itu juga agar Yesus meragukan Allah Bapanya, yaitu keraguan apakah benar-benar Bapa
di surga akan memerintahkan malaikat-malaikat menatang Yesus di atas tangannya, sehingga ia tidak mengalami celaka sama sekali. Yesus menjawab bahwa kita tidak boleh mencobai Tuhan Allah kita. Mencobai Tuhan Allah artinya meragukan kasih dan pemeliharaannya. Kita yakin dan benar-benar menerima bahwa Allah adalah Allah yang baik, yang tidak akan mencelakakan kita sama sekali. Sesungguhnya kita yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Allah bisa tidak berkepentingan dengan kita sama sekali, tetapi kita yang berkepentingan terhadap Dia. Yesus tidak mencurigai Allah Bapanya. Bahkan ketika ada dalam situasi yang benar-benar kritis dan krisis, yaitu ketika ia ada di kayu salib, Yesus benar-benar merasa Allah Bapa meninggalkan dirinya, yang oleh karenanya ia berseru, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Seruan itu bukan sandiwara, tetapi Yesus merasa benar-benar ditinggalkan oleh Allah Bapa. Namun dalam keadaan seperti itu, Yesus tetap menaruh percaya kepada Allah Bapa dan tidak mencurigainya sama sekali. Itulah sebabnya kemudian ia berkata, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dalam keadaan merasa ditinggalkan, ia tetap mempercayai Allah Bapa. Hal ini dibuktikan dengan menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa. Kecurigaan Hawa kepada Allah membuat dia tidak berpikir sehat atau tidak berakal budi. Hawa mulai memerhatikan buah yang dilarang Allah untuk dimakan dan mempertimbangkan untuk memetiknya. Dalam Kejadian 3 ayat 6 tertulis, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Seandainya Hawa tidak menaruh kecurigaan sama sekali kepada Allah, ia tidak akan membidik buah yang dilarang Allah tersebut untuk dikonsumsi. Dari sikap awal Hawa melihat buah tersebut dan mempertimbangkannya, jelas sekali menunjukkan bahwa ia telah mulai kehilangan kepercayaan kepada Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.